الذي طهر قلوب أولياء النجاس غيره ونوره بنور معرفته أبدا أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Dan para santri sekalian, hendaknya kita meningkatkan amalan-amalan kita, karena tidak ada hari ahabbu ilallah yang paling dicintai oleh Allah hamba beramal di dalamnya kecuali di awal-awal 10 Zulhijjah ini. 3 amalan kita sudah sebut dalam khutbah Jumat yang lalu, juga pada pengajian subuh. Memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, tahlil, takbis, memperbanyak puasa, dan pada saat 10 Zulhijjah itu kita korbankan atau alirkan darah kambing atau sapi. Layak kita untuk mengambil semua amalan ini. Dan kita berada pada amalan puasa hari Senin, juga termasuk di dalamnya puasa 9 Zulhijjah. Seandainya Idul Adha jatuh hari Kamis, berarti hari Rabu 9 Zulhijjah Yaumu Arafah. Kita puasa hari Rabu. Dan hari Selasanya jemaah haji berangkat dari Mekah ke Mina, memakai pakaian ihram untuk mabit di Mina. Itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Mereka itikaf di Mina atau mabit di Mina, dan di situ qasar. Nabi qasar, tidak jamak. Kemudian kita buat amalan, paling tidak beserta dengan mereka mabit di sana, kita berpuasa Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian paginya setelah terbit matahari mereka bergerak ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Di sana mereka itikaf di padang Arafah, melaksanakan sholat jamak qasar, zuhur asar di jamak, kemudian maghrib jamak takdim, zuhur asar dibuat jamak takdim, dan waktu terbenamnya matahari sholat maghrib, mereka tidak dianjurkan untuk sholat maghrib di situ. Mereka dianjurkan untuk sholat maghribnya di Mina. Mereka dianjurkan untuk berangkat bertolak dari Arafah ke Mina. Nanti sholat maghrib dan isyanya jamak takhir di Mina. Nanti setelah selesai pertengahan malam, mereka sudah boleh diperkenalkan bergerak kembali dari Arafah. Jadi dari Arafah mereka ke Musdalifah. Mereka mabit di Musdalifah. Kemudian jamak takhir maghrib dengan isya dikerjakan waktu isya jamak takhir. Kemudian setelah pertengahan malam, di atas jam 12, mereka boleh bergerak kembali ke Mina untuk mereka jumrah, lempar jumrah, dan juga penyembelihan korban. Jadi ini mulai hari Senin, Selasa, Rabu, ini kita alangkah baiknya kita berpuasa. Hari puasa Senin, Kamis sunnah, dan juga kita puasa Tarwiyah besok, dan juga kita puasa Arafah lusa insyaallah. Kita raup pahala sebanyak-banyaknya, dan kita hadirkan hadis Nabi ini bahwa inilah hari yang sangat dicintai oleh Allah hamba untuk beramal soleh di dalamnya. Jadi hadis itu membuat kita termotivasi untuk kita melaksanakan puasa ini dengan imanan wahtisaban. Di sini dijelaskan juga beberapa fadilah-fadilah orang-orang yang berlapar-lapar dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Utbah al-Ghulam ya'kul al-khubus bil ma'i 30 sana.
Jadi Utbah ini mereka atau beliau makan roti hanya dicolo-colo dengan air, nggak ada pakai lauk-lauk, nggak ada pakai rendang, tidak ada pakai opor, cukup makan roti dengan dicolok ke air selama 30 tahun. Terkadang beliau makan roti itu lauknya dengan garam. Saya pernah duduk depan Kiai Mufasir, beliau mengatakan orang tidak ngerti, tidak paham. Bisa saja Allah Maha Kuasa, rasa nikmat yang ada di dalam sate, Allah juga beri kenikmatan yang sama tatkala kita makan dengan garam tok. Nasi dengan garam tok. Jadi siapa yang memberikan motivasi kita seperti itu? Siapa di zaman ini? Ya, bukan dilarang kita makan enak, tetapi ada bahasa bukan larangan, tapi satu isyarat. Inna ibadallah laisu bimutana'imin. Bahwa hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang suka bernikmat-nikmat. Bahkan beliau mengatakan, bahkan Allah kuasa orang yang makan dengan nasi dengan garam tok lebih nikmat daripada orang yang makan dengan sate. Wallahi, itu bukan sesuatu permainan. Allah kuasa. Jadi ini 30 tahun makan roti hanya dengan mencolek ke dalam air. Mungkin kita nggak bisa ya, nggak biasa tuh roti colok dengan air itu bagaimana. Tapi kayaknya kita bisa coba dengan sagu. Cuman sagu kan persoalannya dibuat oleh orang-orang non ini. Tapi ada sagu yang dibuat oleh orang Ternate. Itu pernah saya ke Serui yang lalu. Itu Imam Masjid Agung. Kita silaturahmi ke sana. Dia hidangkan sagu itu. Tapi ternyata bukan sagu, dari singkong. Jadi singkong itu juga bisa dibuat macam sagu itu. Diparut, diperas airnya, dicetak, dibakar itu. Itu lama itu, berbulan-bulan itu. Jadi nggak perlu kita banyak waktu untuk masak itu. Itu caranya tinggal colok dalam air. Kalau kita belum sampai ke sana, minimal kita mencoba kurangi makan. Kita mulai coba dulu puasa-puasa sunnah. Kemudian kita mulai coba lagi waktu berbuka nggak usah pakai yang macam-macam. Kadang dia makan dengan lauk garam. Jadi garam itu lauk, cuka itu lauk. Masya Allah, kamu pasti geleng-geleng kepala dengan sambal. Sambal tuh berapa banyak lauknya itu? Cabenya, tomatnya, jahenya, garamnya, macam-macam gitu. Dan juga kadang dia makan roti itu dengan bawang tok, bawang mentah. Bawang mentah itu biasa orang India makan itu. Wa kana ya'jun ajinahu. Beliau sendiri yang mengadoni roti itu. Kemudian setelah jadi adonan, dia bakar roti itu di bawah sinar matahari. Enggak perlu dia cari kayu bakar dia, kemudian pakai wajan di atasnya. Tapi dia panaskan adonan itu di bawah sinar matahari. Ya tentunya kehidupan zaman dulu fasilitas kurang. Kita semua fasilitas sudah mulai ada, tapi jangan kita terbuai sehingga menyebabkan tawajuh kita kepada amal berkurang, kuantitas dan kualitas amal kita berkurang. Ya mungkin bisa kita jadikan alasan ittiror, mereka terpaksa begitu, nggak ada fasilitas. Seandainya lau faradna jadalan, tapi apa salahnya kalau kita memilih kesederhanaan, memilih untuk mengurangi fasilitas, bukan mengharamkan dia, tapi supaya amal kita lebih banyak, waktu kita untuk buat amal. Kalau sudah kering dia itu, baru dimakan roti itu. Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu mengatakan, Yahya ibnu Mu'az rahmatullahi mengatakan, ju'us siddiqin karamah lahum. Laparnya orang-orang siddiqin itu merupakan karamah bagi mereka, dan ju' zahidin adalah hikmah. Abu Sulaiman Ad-Daruni mengatakan,
Di sisi Allah adalah perbendaraannya. Lapar itu di sisi Allah adalah perbendaraannya. La yu'tihi illa liman ahabba. Enggak akan diberi rasa lapar itu kecuali kepada siapa-siapa yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ada rasa lapar, tidak ada makanan, keadaan itu siapa yang datangkan? Dari khazanahnya Allah. Allah yang kasih. Kepada siapa dikasih? Kepada yang dicintai. Kepada siapa? Kepada yang dicintai oleh Allah. Jadi waktu lapar harusnya senang kita, bukan susah, karena kita sedang dicintai oleh Allah SWT. Yahya bin Mu'az mengatakan, ibadah yang paling lezat kapan kita rasakan ibadah itu paling lezat? Beliau mengatakan, ibadah yang paling lezat tatkala perut saya nyantol dengan punggung saya. Tatkala punggung saya nyantol dengan perut saya, artinya nggak ada makanan di dalamnya, itu terasa betul manisnya ibadah. Bisa dicoba itu. Saat perut kita lapar, baca Quran kita lebih khusyuk, zikir kita lebih khusyuk, doa kita lebih manis, munajat kita lebih manis terasa dibandingkan saat perut kita kenyang. Sedangkan Wahab Ibnu Munabbih radhiyallahu anhu mengatakan, langit yang keempat ada dua malaikat bertemu. Di langit yang keempat dua malaikat ketemuan. Berkata salah satu di antara mereka kepada yang lainnya, datang dari mana? Ditanya, kamu datang dari mana? Saya diperintahkan untuk menggiring ikan di dalam laut ila fulan al-Yahudi, kepada orang Yahudi fulan. Jadi ikan itu lari ke pancingan kita. Itu bukan dia datang sendiri. Ada nizam Allah yang gaib itu. Malaikat itu melalui perintah siapa? Perintah Allah. Jadi kata malaikat, saya diperintahkan untuk menggiring ikan kepada orang Yahudi fulan, untuk makan, untuk dimakan itu ikan. Jadi satu malaikat tanya sama temannya, kamu dari mana? Saya diperintahkan, saya dari lautan, di mana saya diperintahkan oleh Allah giring ikan itu kepada orang Yahudi supaya ditangkap, dimakannya. Terus dia tanya lagi sama temannya yang tadi nanya, baru kamu datang dari mana? Saya datang dari ahli ibadah Muhammad namanya. Jadi kalau ada kekurangan dalam masa rezeki kita, jangan sedih, jangan takut. Semakin kurang kita nikmati nikmat-nikmat dunia ini, besar nanti di akhirat untuk kita. Semakin banyak kita nikmati nikmat-nikmat di dunia ini, berkurang nanti bagian di akhirat. Dikatakan, berbahagialah orang yang dapat hidayah masuk Islam dan kehidupannya sekedar cukup dan qanaah.